Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai hakikat sains. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains, dosen dengan Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MTD. Oleh kelompok satu yang beranggotakan Afifah Rizkyani sebagai primateri, Anissa Nur Hidayah Putri sebagai primateri, dan saya sendiri Uswatun Hasanah sebagai primateri dan moderator. Materi pokok yang akan kita bahas dalam hakikat sains ini yaitu pendahuluan dan pengertian sains, dimensi-dimensi sains, produk ilmu pengetahuan alam, proses dan aplikasi ilmu pengetahuan alam, serta fungsi sains dalam kehidupan. Langsung saja kita masuk yang pertama, pendahuluan dan pengertian sains. Dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sering melakukan kegiatan seperti pengamatan, percobaan, atau pengelompokan. Kita selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan yang belum kita ketahui. Rasa ingin tahu diawali dengan munculnya pertanyaan apa, what, mengapa, why, dan akhirnya bagaimana, how. Pengetahuan tentang hakikat sains akan membantu Anda sebagai calon pendidik yang tidak hanya mengajar sains pada dimensi produk, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu dimensi proses. Hal ini pengertian sains menurut Suryawati FI. Pengertian sains menurut para ahli lainnya yaitu menurut Sitiya Tafarize Maputra. Istilah sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Menurut Suryawati Evi lagi, sains adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Dan yang terakhir, berdasarkan Webster New Collegiate Dictionary, definisi sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, didapatkan, dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Berdasarkan berbagai definisi sains menurut para ahli, bahwa pada hakikatnya sains mencangkup 4 unsur yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Lanjut, yang kedua, pembahasan mengenai dimensi-dimensi sains. Sebenarnya, sains dan pengajaran sains lebih diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Ada 3 dimensi sains yang penting. Yang pertama, isi atau muatan dari sains. Dimensi ini yang paling banyak dipikirkan orang apabila berbicara pertama kali tentang sains. Dan ini sangat penting sekali karena merupakan pokok dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, proses dari mengerjakan sains dan sikap ilmiah. Proses dari mengerjakan sains merupakan keterampilan proses sains yang ilmuwan gunakan dalam proses mengerjakan sains. Sains berbicara tentang menanyakan pertanyaan dan menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Yang ketiga, sains difokuskan pada sikap dan watak karakteristik sains. Ini mencangkup baik keingintahuan dan imajinatif maupun gairah menanyakan pertanyaan dan memecahkan masalah. Sikap ilmiah lain yang diperlukan adalah respek terhadap metode dan nilai sains. Menurut Sulistiorini menyatakan bahwa hakikatnya IPA atau sains dapat dipandang dari segi produk, proses, dan dari segi pengembangan sikap. Artinya, belajar IPA atau sains memiliki dimensi proses, dimensi hasil atau produk, dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut bersifat saling berkaitan. Bagian yang ketiga mengenai produk ilmu pengetahuan alam. Produk adalah hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data yang disusun secara lengkap dan sistematis. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik dari para ahli saintis sejak berabad-abad, berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik berdasarkan fakta, sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Produk ilmu pengetahuan alam. 1. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda yang benar ada atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, fakta sama dengan data yang menunjukkan fenomena yang sesungguhnya. Misalnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, konsep sama dengan generalisasi dari fakta, misal energi, air, tumbuhan, massa, dan gaya.
Yang ketiga, prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep. Dengan kata lain, prinsip sama dengan generalisasi konsep. Misal, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep. Artinya, udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Yang keempat, hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima dan bersifat lebih kekal. Dengan kata lain, hukum sama dengan generalisasi prinsip. Misal, hukum kekekalan energi berbunyi bahwa dalam suatu interaksi tidak ada energi yang diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, teori ilmiah adalah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Dengan kata lain, teori sama dengan prinsip atau hukum yang masih mengandung konsep hipotetik. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Lanjut, bagian yang keempat tentang proses dan aplikasi ilmu pengetahuan alam. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Proses ilmu pengetahuan alam atau sains terbagi menjadi 7 proses. Yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Tahap-tahap penelitian diantaranya menetapkan masalah penelitian, selanjutnya menetapkan hipotesis penelitian, menetapkan alat dan bahan yang digunakan, dan yang terakhir menetapkan langkah-langkah percobaan serta waktu yang dibutuhkan. Yang kelima, mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Variabel terdiri atas 3, yaitu variabel bebas, yang merupakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan. Variabel terikat, yaitu faktor yang dipengaruhi. Dan yang terakhir, variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat tetap. Yang keenam, hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesimpulannya itu hasil akhir dari proses pengamatan. Aplikasi ilmu pengetahuan alam atau sains IPA bisa dianggap sebagai aplikasi. Dengan penguasaan pengetahuan dan produk, IPA dapat dipergunakan untuk menjelaskan, mengolah, dan memanfaatkan, memprediksi fenomena alam, serta mengembangkan disiplin ilmu lainnya dan teknologi. IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur. Menurut Trianto, aplikasi IPA atau sains terdiri dari 1. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara sains dan teknologi. Yang ketiga, keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan masalah, dan melakukan observasi. Yang keenam, sikap ilmiah antara lain skeptis, kritis, sensitif, objektif, jujur, terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. Yang ketujuh, kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analisis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam. Kedelapan, apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan, keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi. Bagian yang terakhir yaitu fungsi sains dalam kehidupan.
yang terdiri dari satu, ilmu pengetahuan alam atau sains berperan besar dalam dasar pengembangan teknologi. 2. Dampak dari ilmu pengetahuan alam atau sains dan teknologi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, menerapkan sains untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan meluncurkan produk-produk yang inovatif. Yang keempat, sains mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam. Dan yang terakhir, yang kelima, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan masalah. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya, moderator perwakilan dari kelompok 1, Uswatun Hasanah. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.